Halo, gue Randika Jamil. Di sini gue berperan sebagai Makmur. Pertanyaannya sangat personal sekali ya, tapi ini saya ingin berbagi aja. Tiap hari makan kecoa, itu pagi. Kalau siang, ya ulu kutak. Silahkan di googling buat yang nggak tahu ulu kutak. Apa ya? Dika ulu kutuk juga. Ulu kutak. Ada yang nanya lagi kenapa ulu kutak juga. Apa energik di umur 40 mungkin energi gue udah disimpan dari umur 5 tahun sampai ke 39. Jadi baru meledaknya di 40. Jadi buat orang-orang yang pingin energik di 40, coba tahan-tahan dari umur 5 tahun sampai 39. Saya pastikan, pasti kesel kamu nahannya. Ini harus dilurusin dulu. Pertanyaannya kan seolah-olah saya ini kan blow on ya. Enggak. Jadi dulu tuh gue seneng banget nyoba-nyobain. Entah nyobain apapun itulah, bereksperimen. Nah salah satunya adalah kalau dulu, mungkin ini yang lagi nonton anak Gen Z nggak tahu ya. Dulu tuh kulkas, itu ada kuncinya. Ya, ini kulkas, pintu kulkas. Nanti ada kuncinya tuh kecil tuh, dari aluminium. Nah waktu itu gue iseng, gimana ya kalau kunci aluminium ini gue colok ke colokan listrik. Itu yang ada di kepala saya. Apa yang akan terjadi ya gitu. Saya coba tuh, gue colokin, kesetrum. Jadi disitulah, tapi akhirnya gue belajar bahwa kalau lu nonton film kartun Tom and Jerry, terus kesetrum tuh, itu kejadian bener. Jadi gue itu kesetrum nempel. Untung abang gue pulang, terus ngeliat gue kesetrum, dia lari, loncat, nendang 2 kaki, wah, lepas. Dan di situ gue tahu film kartun itu betul. Kalau lu lihat ya film kartun nih, Tom and Jerry, abis kesetrum, terus dia jalan, terus ada sisanya tau gak? Ya gitu. Itu beneran. Karena saya mengalaminya sendiri. Abis kesetrum, ketendang, jatuh, gue bilang, makasih mas. Nah gitu ada. Ada 2-3 kali lah. 2-3 kali jalan, ada gitu. Dan kalau nelen kelereng juga sama. Gue kan seneng bereksperimen. Gue tuh pingin nyoba. Karena nyari di Google, belum ada Google waktu, nyari di buku pintar. Saya pun malu ketika saya ngucapin itu, tapi ya itulah faktanya. Ketika saya cari di buku pintar nggak ada tuh. Seberapa banyak mulut manusia bisa menampung kelereng? Nah itu nggak ada. Akhirnya saya pingin cari tahu, saya coba cari tahu dengan cara nyobain masukin kelereng sebanyak-banyaknya ke mulut. Tapi yang saya waktu itu lupa, satu hal yang saya lupa adalah saya ngitung sendiri. Harusnya ditemenin sama orang. Jadi saya masukin nih, 1, 2, 3, engkau, engkau, kan? Udah 9 tuh. Pas masukin 1 lagi, abang gue balik lagi. Kayaknya masalahnya di abang gue sih sebenarnya. Ini sih masalahnya di abang gue. Abang gue balik lagi tuh, baru pulang sekolah. Assalamualaikum. Gue jawab, waalaikumsalam. Nah 1 ketelan. Ternyata hanya muat 9 teman-teman. Itulah faktanya. Jadi saya bisa menemukan fakta kan, mulut manusia hanya bisa menampung 9 kelereng. Bisa 10, asal nggak ada yang assalamualaikum. Oke. Kalau sekarang sih aktor ya. Nggak, bercanda. Wah sebenarnya kalau ditanyain kayak gini bingung juga karena semuanya punya daya tarik sendiri, rasa kenikmatan beda-beda. Kalau stand up, enaknya adalah semua jadi tanggung jawab kita sendiri. Kita yang nanggung kalau nggak lucu, kalau lucu itu kita yang nerima sendiri. Kalau penyiar, enaknya adalah suara kita didengerin sama orang. Omongan lu, apapun, kita bisa berbagi banyak hal. Kalau jadi aktor, enak sih kalau banyak job ya.
Kalau nggak ada sih ya nggak enak juga ya. Tapi semuanya enak lah. Nggak bisa milih gua. Boleh yang lain nggak milihnya kalau jadi model gitu? Kayaknya gue milih model deh kalau model. Aduh. Sejauh ini sih cowok cool ya. Sejauh ini sih gue cowok cool banget. Cuman itu nggak pernah kejadian. Kalau ngondek tuh terlalu natural, Wak. Terlalu gampang gitu bikinnya. Karena kan memang udah lama ya kita, jadi kalau misalnya ngeluarnya gampang gitu. Ada nggak cowok cool yang ngondek? Ada nggak? Nah itu, boleh lah kalau digabungin. Itu kata Fajar, kata Fajar. Kata Fajar. Kata Fajar. Nggak, maaf, mohon maaf, kenapa celutukannya ke sana ya? Aku bilang Kaget nih. Aku bilangin Allah. Berapa kali ketabrak, ditabrak, nabrak. Udah lengkap. Jadi sebagai motoris, ketabrak pernah, nabrak pernah, ditabrak pernah. Semuanya pernah. Ketabrak, ketabrak motor orang. Nabrak, nabrak orang nyebrang. Ditabrak, oh itu yang paling parah sebenarnya. Ditabrak mobil. Jadi waktu itu depan-depanan gini, adu banteng. Jadi gua naik motor, dia pakai banteng. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Enggak gitu mas, jangan pertanyaannya, jangan bilang anak artis. Anak artis tuh kalau dikenal, bapak saya tidak terkenal. Gimana rasanya? Om Roy Martin itu Enggak, bukan saya bukan anaknya Roy Martin, saya bukan Gading mas, maaf. Jadi waktu Papa Rano Karno tuh kan Hah? Kenapa sih? Jadi kalau jualan petasan karena hobi waktu itu, senang main petasan, terus mikir kayaknya seru nih kalau bisa jualan petasan. Kalau risol, nyokap gue tuh seneng masak. Terus habis itu gue yang ngidein, Bu gimana kalau dijual aja? Tapi emang pada dasarnya tidak punya jiwa bisnis dari nyokap dan pun gue. Akhirnya nyokap bilang, ya udah jual aja, tapi kalau nggak laku bagiin aja. Nah akhirnya orang nggak ada yang beli, dibagiin jadinya. Jadi saya tidak pernah untung. Wah ini mulai serius nih kalau ini. Pernah. Dulu gimana ya? Waktu kecil tuh sering ngelihat beberapa kali, tapi nggak pernah dianggap. Terus sampai akhirnya gede nggak pernah dirasain, taunya beneran pernah kejadian gitu di salah satu radio di Bandung. Ketika saya masih jadi penyiar di sana, nggak usah kita sebutin radionya lah, kita sebut inisial aja, O sama Z. Udah tuh itu. Nah. Emang radionya cuma 2 huruf lagi. Gue ceritain nih. Ya ampun. Jadi waktu itu gue lagi siaran. Gue siaran pertama kali. Siarannya jadi kalau waktu dulu jadi penyiar tuh penyiar malam. Kalau penyiar baru itu siarannya pasti malam. Jadi siarannya dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Waktu itu gue nggak tahu karena ngedadak dikasih tahu, Dik lu bisa siaran nggak? Oke bisa gitu. Nah gue berangkatlah ke kantor, ke radio itu, pakai baju merah, topi merah, nggak pakai celana. Telanjang. Nggak bercanda, celana biasa aja, celana normal. Terus datang ke kantor, pas baru mau datang ke kantor, senior gue ada yang bilang, serius lu pakai baju warna gini? Ya gue kan nggak tahu apa-apa, jadi kayak gue bilang, iya. Oh ya udah selamat ya, udah tuh gue lagi siaran. Jam 2 subuh, waktunya tuh gue untuk menerima telepon. Jadi yang mau request malam-malam boleh gitu. Nah ini ruang siaran gue. Di depan gue itu ruang operator. Ruang operator tuh bentuknya cubicle gitu.
tapi jalan keluar masuknya cuma satu, dari sebelah kiri doang. Tiba-tiba operator gua itu mau ke WC. Jadi dia izin, dia pamit naik ke atas. Sisalah gua sendirian. Nah, nge-request lagu itu by telepon zaman itu ya. Jadi gua harus pindah ke ruang operator di depan ruang siaran gua. Terima telepon. Pas lagi nerima telepon, kok perasaan gua nggak enak ya? Sebelah kanan gua kayak ada orang gitu. Udahlah, tapi gua nggak peduliin. Gua ngetikin requestan gua. Tiba-tiba ada perasaan di mana coba lihat kanan, selalu kayak gitu. Terus pas gua lihat ke sebelah kanan, taunya ada cewek pakai gaun merah, rambutnya panjang, lagi duduk sebelah gua, mandang ke ruang siaran. Tepat di sebelah kanan gua. Gua pas ngeliat ke kanan, arah jalan keluar itu cuma di sebelah kanan gua. Jadi dia tuh menghalangi jalan keluar gua. Jadi gua pas gua lihat, Allahu Akbar. Gua buang muka ke kiri. Gua baca-baca doa gitu, sekenanya aja. Doa makan, doa tidur. Pokoknya doa yang gua hafal aja. Pas udah, Bismillahirrahmanirrahim. Gua lihat kanan, nggak ada. Pas madep kiri, cewek. Disitulah terakhir kalinya saya melihat, dan setelah itu saya berniat, ya Allah jangan dikasih lagi, ampun. Karena dari situ gue nggak siaran, gue masuk ke dalam ruang siaran, gue sembunyi di bawah mixer, radionya sempet dead air, gitu. Itulah kejadian terakhir saya. Enggak sih, sebenarnya nggak terakhir, kemarin-kemarin juga pernah, tapi nggak usah ceritain deh, takut sih. Enggak. Itu sebenarnya bukan fans club, ada orang iseng. Waktu itu sebenarnya bukan pas siaran, itu pas gue lagi stand up. Udah mulai stand up. Jadi zaman-zaman waktu itu Kemal bikin Kemalicious, G bikin G Lovers. Terus tiba-tiba ada yang ngebikinin gue karena ngelihat gue kasihan katanya. Kang Dika, aku nggak punya fans club ya, aku bikinin ya. Tapi namanya Paguyuban Peduli Dika. Jadi sebenarnya kayak ini ya, tim CSR sebenarnya jadinya ya. Cuma udah nggak ada. Walaupun masih ada yang ngaku-ngaku sih, tapi udah nggak gue anggap. Aneh namanya Paguyuban Peduli Dika, kayak korban bencana gue jadinya. Aneh. Udah? Padahal mau gue tegulingin ini. Nggak boleh? Coba dong. Coba. Kan, Agus.